Hai hai hai, Assalamualaikum teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Seperti biasa teman Pro 2 di Music Trainer. Kali ini bintang tamunya luar biasa hari ini teman Pro 2. Kayaknya kalau misalnya hari ini tuh harinya semakin bahagia ya. Apalagi kita bahas permasalahan musik lagi, musik lagi dan musik lagi. Memang kalau radio itu nggak jauh-jauh dari musik ya. Oke, teman Pro 2, kita juga langsung disiarkan dari RRI Banda Aceh. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita juga bisa langsung tanya-tanya kita di @pro2 Banda Aceh. Sudah hadir hari ini bintang tamu kita yang luar biasa, ada Dr. Angga Eka Karina SPD MSN. Iya SN ya, panjang ya dok ya. Iya ini panggilnya dok. Wah luar biasa. Bang Angga, gimana nih pengalaman yang paling seru? Mungkin banyak ya yang Bang Angga rasakan, mungkin dari pengalaman pergi-pergi atau pengalaman bertukar pelajar. Yang paling memori lah yang Bang Angga ingat, mungkin itu menjadi hal yang aku banggakan dan aku ceritakan nanti kepada teman-teman Pro 2 nih. Kalau saya membagi pengalaman saya dua, pengalaman pahit dan pengalaman manis ya. Waduh, seperti judul ada lagu. dua. Ada manis. Jadi dalam dunia musik ini juga ada pengalaman pahit dan manis. Ya. Pahit itu saat awal mula untuk bisa bermain musik. Itu nggak mudah karena kita kan harus butuh latihan keras gitu kan, butuh usaha, butuh fisik juga kan, karena nggak mudah. Kalau dulu saya ada guru namanya Pak Mul itu kan waktu saya SMA dulu belajar piano tuh untuk memecah tangan kanan tangan kiri itu butuh proses kan gitu. Tetapi setelah kita dapat inti dari musik itu sendiri atau bermain musik itu sendiri, nah itu nanti kita sudah istilahnya apa ya, tinggal jalanin aja gitu. Terus saat kalau pengalaman manisnya itulah buah hasilnya itu, misalnya kita punya bakat dan kita bisa, misalnya saya dapat kesempatan hari itu pernah ke Jepang, Korea, India, Malaysia, Thailand, dan akhir-akhir ini ke Denmark. Apakah seorang pemusik itu harus bisa bermain musik atau sebaliknya pemain musik harus bisa bernyanyi gitu ya? Karena ini sebagai guru vokal, pertunjukan seni gitu ya. Jadi kan nggak mungkin nih kita kayak harus bisa dua-duanya atau harus sendiri nih. Dari Bang Angga dulu gimana Bang? Oke, kalau menurut saya sih itu pilihan. Itu bisa pilihan dan itu juga didukung oleh bakat juga ya. Dan itu biasanya kan kalau bakat itu kan bonus ya, bonus. Nah kalau menurut saya itu pilihan. Jadi memang setiap diri itu pasti nanti dia punya kelebihan dan kekurangan gitu kan. Ada yang bisa nanti sambil bermain musik sambil nyanyi, nanti ada yang fokus di nyanyi, bermain musiknya kurang, ada yang dua-duanya sekaligus. Nah itu tergantung ke pilihan pribadi masing-masing. Nah kalau saya sendiri, kalau dulu saya memang berfokus kepada satu, misalnya gini, saya dulu waktu SMA pernah memilih misalnya main drum, main gitar, main bass, semua saya pelajari. Akhirnya saya nggak fokus sebenarnya. Kan identik memang kalau seni itu kan keindahan, dekat sama yang indah gitu kan. Walaupun tidak semua seni itu indah menurut setiap orang, ya kan. Ada yang menurut orang seni itu nggak indah gitu, ada yang menurutnya indah gitu kan. Nah indah dan tidak itu relatif ya, tergantung orang. Nah jadi identik memang seni itu kan membuat kita bahagia, karena kan kalau kita lihat secara akademis ya, kalau saya kan ngomong akademis, kita kan juga ada pembagian otak kanan, otak kiri. Ada otak yang untuk dia memang berpikir lebih ke misalnya kayak matematika gitu kan, pelajaran misalnya. Seni itu kan juga nanti dia kan yang sebelah otak sebelah kirinya lagi kan gitu. Jadi memang ada saling sinergi antara kedua belah otak itu untuk mewujudkan keindahan itu. Nah biasanya karena khususnya musik, kalau kita bilang musik kan, musik itu dia melahirkan nada-nada yang mungkin membuat rileks ya, pikiran kita rileks, diri kita rileks, jiwa kita tenang. Nah itu ada penelitian-penelitian, banyak penelitian-penelitian yang udah dilakukan itu, yang memang rata-rata musik banyak mempengaruhi itu untuk ketenangan. Malah ada penelitian itu yang meneliti tentang musik itu bisa perkembangan otak bayi, merangsang perkembangan otak bayi, mengobati orang sakit juga kan, sebagai terapi dia, sebagai musik hati terapi. ya. Dengar lagu galau. Nah itu, tapi kan orang zaman sekarang apalagi kayak lagi musim-musim drakor ya. Drakor itu kan musik-musik Korea tuh langsung seolah mereka kayak ada di dalam sinetron itu. Padahal sinetron itu dari mana gitu kan, atau drama itu dari mana gitu kan. Tapi mereka tuh kayak larut di dalam cerita tersebut. Berbeda dengan mahasiswa yang sudah beranjak dewasa. Ada nggak
tantangan atau tips ya untuk memberikan bahwasannya musik seperti ini loh untuk anak-anak di usia remaja nih Bang Angga? Oke, bagus sekali nih pertanyaannya kan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan, khususnya akademis di ISBI Aceh, itu kan musik yang ditawarkan kan tidak hanya musik secara nasional ataupun internasional gitu kan. Tapi musik yang difokuskan di kita itu kan juga ada musik Nusantara. Terfokus ke musik Aceh juga. Nah, kita itu sebenarnya tetap mengangkat kearifan lokal. Yeah. Gitu. Nah, sekarang tantangan gini, banyak masyarakat yang masih belum tahu bahwasannya musik yang ada di Aceh itu bagus-bagus loh. Apa tuh maksudnya bagus ya? Pertama, dia berlandaskan dengan sejarah-sejarah Islam yang panjang. Jadi contoh ya, saya contoh misalnya alat musik rapai. Orang tahu nggak kalau itu kan dari Syekh Ahmad Rifai, ataupun ada ajaran-ajaran Islam yang dibawa untuk berdakwah. Jadi seni atau musik itu dijadikan media untuk berdakwah. Nah, tapi kan orang banyak nggak paham. Jadi kan dikira kalau udah kuliah seni itu nanti kuliah yang ke negatif banyak arahnya kan. Jadi nanti dia mohon maaf nanti dia nggak disiplin atau apa. Padahal seni yang walaupun orang anggap seni itu banyak main-main, padahal seni itu paling didisiplin, mengajarkan disiplin sebenarnya. Contoh, membaca notasi kan ada hitungan-hitungan. Ya kan? Ada hitungan. Jadi kita harus belajar disiplin, harus belajar waktu, mengatur diri. Sebenarnya tidak sebatas untuk senang-senang lompat-lompat, tidak sebatas itu. Nah, itu yang banyak orang awam yang belum tahu. Makanya dengan adanya kampus ataupun juga sanggar-sanggar, kita kan berkolaborasi ya, masyarakat dengan kampus itu kita ajak kolaborasi untuk mengangkat. Yang pertama kalau saya sih musik Aceh itu atau musik yang kita miliki itu sangat bagus gitu. Selain berakar dari syariat Islam ya kan, ada ajaran dakwah di dalamnya, ada juga budaya-budaya baik yang diajarkan gitu. Itu sebenarnya enggak yang salah persepsi yang selama ini gitu. Iya. Oke, Bang Angga, ini di dalam sekolah kampus ISBI nih. Iya. Itu pelajaran apa yang diberikan kepada anak-anak muda sekarang nih untuk saat ini Bang Angga? Khususnya di seni pertunjukan ya, karena saya tadi seni pertunjukan, walaupun ada jurusan seni rupa dan desain satu lagi. Jadi kita punya 2 jurusan di ISBI, seni pertunjukan, seni rupa dan desain juga ada. Di seni rupa dan desain tuh ada prodinya lagi. Jadi ada melukis kan gitu kan, ada kriya dan ada desain komunikasi visual gitu kan. Itu di seni rupa. Tapi saya fokus di seni pertunjukan ya. Nah, kalau di seni pertunjukan tuh sebaran mata kuliah itu tetap kayak saya bilang tadi, kita mengangkat kearifan lokal yang utama. Jadi kita yakin bahwasannya pelajaran ataupun budaya yang ditinggalkan nenek moyang kita terdahulu di Aceh ini sangat bagus. Makanya kami tetap mengutamakan alat-alat musik tradisional dulu yang kami angkat. Terus vokal-vokal etnik yang berakar dari kearifan lokal seperti nyanyian nazam gitu kan, apalagi itu istilahnya hikayat. Nah, itu kita angkat lagi karena di sana itu tidak hanya ada nyanyi yang berirama, tetapi syair yang dilanturkan itu juga mempunyai makna-makna tersirat, makna-makna yang bagus yang di dalamnya, yang sehingga mengajarkan kembali bahwasan ternyata Aceh punya hebat loh gitu. Aceh ini sebenarnya dikenal di dunia dengan budaya, cuman itu saja kita tinggal apanya ya. Jadi upaya-upaya kita itu. Oke, terakhir nih, waduh kan waktunya lagi. Tapi katanya sampai malam. Jadi sampai malam. Pagi. Aduh, ini gimana penyiarnya ini? Oke, ini terakhir ya. Kalau masih ada yang berpendapat bahwasanya pengen bernyanyi, pengen berdunia musik, tapi masih takut gagal, takut nggak bisa nih. Kayaknya kalau aku bernyanyi nggak ada bakat, nggak jadi apa-apa deh. Percuma nanti aku udah beli gitar nggak terpakai gitu. Percuma aku udah belajar piano nggak terpakai. Percuma aku udah latihan udah vokal di kamar mandi nggak terpakai juga gini. Masih takut-takut. Nah gimana nih Bang Angga dulu? Oke, kalau saya ya. Rasa takut itu kan hal yang wajar ya, manusiawi apapun itu rasa takut. Tapi yang paling penting itu hargailah dari hal kecil, memulai sesuatu yang simpel-simpel dulu. Jadi misalnya gini, kalau memang dalam diri kita merasa aku nih punya loh bakat seni misalnya. Nah apa itu misalnya? Oh misalnya bukan hanya musik, misalnya suka gerakan atau suka melukis. Ya ambil pensil tinggal coret-coret aja kan gitu. Nah kan hal yang simpel-simpel dulu.
setelah jadi sesuatu, misalnya dalam melukis tadi dapatlah rupanya. Nah itu nanti baru beli catnya kan gitu. Begitu juga nyanyi, misalnya, suara saya kok takutnya fals ya, atau nyanyi kamar mandi dulu, kenapa rupanya? Malah banyak yang orang yang pintarnya itu di kamar mandi kan. Kamar mandi itu gemas suaranya, kok kayak artis saya ya katanya di kamar mandi ya kan. Padahal itulah mulai-mulai hal yang untuk menghibur diri gitu kan, yang simpel-simpel. Jadi jangan takut memulai kalau menurut saya, apapun itu dicoba. Karena saya sendiri juga berawal dari mencoba gitu kan. Mencoba ternyata alhamdulillah sekarang jadi hobi menghasilkan kalau orang bilang. Jadi main musik, setelah main musik saya dapat rezeki gitu kan. Nah, kalau orang lain datang ke kafe misalnya atau datang ke tempat hiburan, mereka ngeluarin uang untuk makan, untuk minum kan. Saya dapat makan, dapat minum, dapat lagi rezeki kan gitu. Mengajar kayak gitu juga. Saya ngajar do re mi fa sol la si do sama mahasiswa setiap bulan. Dapat rezeki kan gitu. Terus saya juga bahagia yang saya ajarin gitu, karena itu hobi saya yang memang saya bagikan ilmunya, jadi nggak ada beban. Tapi kalau capek berkeringat itu apapun itu ya, pekerjaan itu di luar itu kalau saya bilang nggak ada yang nggak capek, jadi kalau capek semua capek kan. Berarti jangan takut nih ya untuk itu belajar. Jangan takut, mulai dari apapun, terkecil apapun tuh jangan takut. Nih abis nih dengar ini teman Pro 2 yang lagi ngopi pulang belajar musik. Itu langsung pulang langsung beli gitar nih. Atau gini, ada gitarku di kamar, nggak pernah terpegang. Setelah dengar siaran ini, aku ambil gitarku, aku bernyanyi, nyanyi dia langsung, konser langsung. Oke, luar biasa. Terakhir dong, ini kata-kata untuk hari ini, untuk teman Pro 2 dari Bang Angga. Kata-katanya apa nih Bang? Kata-katanya jangan pernah takut untuk memulai yang sederhana. Oke, teman Pro 2 luar biasa hari ini. Kayaknya kalau kita bahas masalah permusikan dari awal sampai terakhir itu memang masuk lagi, belok lagi gitu. Ada serong lagi gitu. Banyak deh. Kalau bisa tuh di prodi ada prodi ini, ada prodi. Ini banyak scene-nya nanti. Banyak banget. Dan kami juga nggak lelah menjelaskan. Oke, teman Pro 2 terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih juga Bang Angga, sama-sama, Kak Dara. makasih. Luar biasa, semoga berkah selalu dan sukses selalu. Amin, ya Rabbal. Dan teman Pro 2 juga mohon maaf kalau ada salah-salah karena ini waktu juga udah singkat ya, karena kita bisa sampai malam ini. Oke, aku Ilmarsi pamit. Saya Dara. Saya Angga. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.